Gue udah nge-gym selama 4 tahun dan ini kesalahan-kesalahan gue waktu selama nge-gym yang harusnya sebenarnya itu gue nggak lakuin. Kesalahan pertama yaitu gue pengen cepet jadi. Gue pengen segalanya instan. Gue awalnya mikir lebih banyak gue latihan, lebih cepet juga otot gue berkembang. Dan ternyata itu nggak boleh dilakuin karena itu masuknya overtraining. Padahal sebenarnya otot kita itu berkembang di saat kita istirahat. Akhirnya gue tahu selama proses angkat beban sebenarnya kita itu merusak sel-sel otot yang nantinya pada saat recovery kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi dan protein dan pola tidur yang cukup. Kalau kita latihan tiap hari tanpa recovery yang baik, tentu saja progres kita nggak bakal maksimal. Jadi sekarang gue lebih pilih program dalam seminggu itu gue cuma datang ke gym 4-5 kali dengan menerapkan progressive overload, dan nantinya setelah gue nge-gym, gue harus tidur dengan durasi yang baik yaitu 8 jam. Dan selain itu gue harus recovery memenuhi asupan nutrisi gue, terutama protein. Berapa protein yang harus kita konsumsi setiap hari, terutama buat orang yang programnya itu untuk menaikkan berat badan seperti gue. Gue sendiri menerapkan mengonsumsi protein selama 1 hari 2 kali dari berat badan gue. Misalnya berat badan lu itu 50 kilo, berarti asupan protein tiap harinya itu lu harus mengonsumsi protein sekitar 100 gram. Kesalahan kedua yang gue lakuin yaitu gue cuma menerapkan 3 set kali 12 repetisi. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dari 3 set 12 repetisi. Cuma karena program gue untuk menaikkan berat badan dan gue harus melakukan progressive overload, gue sekarang tiap gerakan bervariasi. Kalau nggak 3 set 8 repetisi dengan beban angkat yang paling maksimal gue angkat, atau misalnya untuk target otot-otot kecil, gue paling misalnya 2 set tapi repetisinya banyak atau sampai failure. Capek juga ya ngomong sambil jalan kayak gini. Kesalahan ketiga yang gue lakuin yaitu di saat leg day, gue gak pakai sepatu yang proper. Kita tahu sebenarnya banyak jenis sepatu di dunia olahraga. Ada sepatu khusus olahraga, khusus lari, khusus main bola, itu semuanya beda. Tapi dulu gue nganggapnya semua sepatu itu sama. Jadi gue dulu tiap leg day itu pakai sepatu murah yang soalnya itu nggak flat, dan sebenarnya itu nggak boleh dilakuin karena bisa mengakibatkan cedera yang lumayan serius. Lu bisa pakai sepatu flat kayak misalnya yang sepatu kayak Warrior yang sekolah itu, Vans, Ventela, yang semacamnya. Tapi gue lebih menyarankan lu mending investasi buat beli sepatu yang agak mahal sedikit tapi kualitasnya itu oke lah. Jadi seenggaknya kalau lu nanti pas leg day, lu bisa nyaman melakukan gerakan dan tanpa cedera. Gue sendiri investasi ke hal-hal semacam itu. Gue beli sepatu yang lumayan agak mahal, tapi menurut gue ini sepatu enak banget dipakai terutama buat leg day. Kesalahan keempat dan yang sebenarnya ini paling fatal yaitu gue nggak konsisten. Jadi dulu gue cuma ngambil member bulanan di gym, dan misalnya gue bulan depan nggak mood atau misalnya gue pengen istirahat dan sebenarnya itu cuma alasan aja, gue pasti berhenti gym. Misal dalam setahun gue nge-gym 2 bulan, terus berhenti lagi 2 bulan, nge-gym lagi 1 bulan, berhenti lagi 3 bulan, dan sebenarnya itu nggak boleh dilakuin. Akhirnya gue komitmen pada diri sendiri dan gue ngambil member gym selama 1 tahun, sehingga gue ngerasa kalau misalnya gue nggak nge-gym, gue udah bayar member gym selama setahun, masa sih nggak digunain gitu? Masa gue kalah sama rasa malas dalam diri gue sendiri? Tapi percaya deh, dulu gue awalnya nge-gym itu kayak cuma pengen buat naikin berat badan, terus buat posting-posting di sosial media. Tapi kalau sekarang, gue nganggap gym itu kayak sebuah lifestyle, dimana gue butuh ini tiap hari, dan udah jadi kebiasaan aja. Di awal tahun, gue mulai serius menjalani program. Gue akhirnya berhasil menaikkan berat badan dari 50 kilo sampai ke 60 kilo di target pertama gue. Sebenarnya tinggal 1 kilo lagi sih. Berat badan gue sekarang ada di 59, dan kayaknya setelah gue hit target badan gue pertama di 60 kilo, gue kayaknya bakal naik lagi. Tapi gimana? Nah, intinya gitu, yang pertama lu harus investasi. Cari tahu semua pelajaran di gym, tutorial gerakan, program apa yang bagus buat lu. Yang kedua, lu harus cukup recovery, olahraga secukupnya, jangan terlalu overtraining. Waktu recovery, lu harus tidur yang cukup, makan penuhi nutrisi yang bagus. Entah program lu naikin badan atau nurunin badan, lu harus searching aja. Lu harus searching karena ilmu itu penting. Karena kalau misalnya lu punya suatu goals tanpa lu tahu cara step by step lu mendapatkan hal itu gimana, ya mimpi itu ya bakal lama dicapainya. Ya mimpi itu mungkin pasti akan lebih lama untuk tercapainya. Tapi kalau lu misalnya tahu step by step untuk gimana lu mendapatkan hal yang pengen lu capai, percaya sama gua, mimpi itu bakal lebih cepat tercapai. Dan pastinya lu harus konsisten. Tanya ke dalam diri lu sendiri, seberapa pengen lu pengen mencapai hal itu. Sebenarnya ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Setiap lu pengen sesuatu, lu harus tanya ke dalam diri lu sendiri, seberapa pengen lu mencapai hal itu. Ini progres badan gua, dan sekarang gua ada di 59 kilo. Memang bagi sebagian orang ini biasa aja, cuma bagi gua ini adalah sebuah life changing, dimana gue susah untuk menaikkan berat badan, dan ya akhirnya gue pelan-pelan bisa menambah progres. Asupan protein gue simple, yaitu gue cuma makan protein 2x dari
berat badan gue, atau misalnya 1,5, terus gue makan karbo yang banyak, kalori yang banyak, kalori yang gue harus konsumsi itu sebenarnya cuma 2100, tapi gue naikin sampai 2500 sampai 3000. Itu namanya surplus kalori. Oke, gue pasti bakal banyak dokumentasiin hal-hal semacam kayak gini, kayak sharing juga, dan sebenarnya ini untuk gue ngobrol ke diri gue sendiri. Mungkin gue di masa depan nanti gue bisa denger apa yang gue pikirin di masa lalu. Oke, sekarang gue mau lanjutin latihan gue. Ini baru pemanasan, dan oke, selamat menjalani program sendiri. Look at this. You can see this. First try. Mungkin bagi sebagian orang, banyak yang gak suka makan oat kayak gini. Gue dulu awalnya juga kayak gitu. Cuma karena sering makan, dipaksa, jadi kayak suka aja. Oh, tips biar gak terlalu enak kalau kalian makan oat, lo bisa tambahin susu atau buah-buahan kayak gini. Gak rapi, tapi ya kurang lebih kayak gini. Buat dapetin satu mangkuk penuh kayak gini itu, gue masukin 4 sendok oat. Oatnya yang gak instan, jadi harus dimasak tuh 2 menit. Gue pakai 2 buah pisang sama 4 buah anggur, atau kalau misalnya ada susu, madu, atau kalian bisa tambahin buah sesuai selera kalian masing-masing. Karena ini enak. Gue banyak belajar tentang kandungan nutrisi setiap makanan. Kalau kalian tahu isi semua nutrisi makanan yang kalian masukin ke badan kalian, lu bisa ngitung dan ngatur pola makan lu biar sesuai dengan yang harus kalian konsumsi. Karena gue lagi program bulking, jadi gue sebenarnya surplus kalori yang harusnya 2200 kalori, gue bisa sampai dapet 2800 sampai ke 3000 lebih bahkan. Memang capek dan males. Mungkin mual, perut lu bisa kekenyangan, cuma lu makannya dikit-dikit aja. Atau percaya deh, nanti seiringnya berjalan waktu, kalian bakal nemuin jadwal makanan yang pas buat harian lo. Dulu berat badan gue kan 50 kilo, berarti gue asupan harian proteinnya itu harus 100 gram. Cuma dulu gue pernah dapat dalam sehari itu proteinnya segini. Dan itu kayak di perut tuh gue kenyang banget coy. Intinya gitu, kedepannya gue bakal banyak dokumentasiin hal-hal kayak gini tentang hidup gue. Dan apa aja yang bisa gue share, gue pastiin gue share secara jujur bagaimana progres, hasil, dan hambatan apa aja yang gue laluin. Kalian bisa follow akun Instagram gue juga, ada di sini, dimana nanti gue bakal upload tentang short formnya di sini. Oke, udah ikutin cerita gue kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.